aku tuh dasarnya orangnya pemalu. Jadi diliatin orang banyak tuh udah Grogi. grogi, terus kalau orang Jawa bilang tuh pekewuh gitu ya, udah sungkan duluan, nggak tahu mau ngomong apa. Salah satu yang membantuku agak lebih lancar berkomunikasi di panggung itu memang waktu jadi penyiar sih. Penyiar. Iya. Itu aja biasanya kan kalau penyiar suka nge-MC ya. Iya. Aku kalau disuruh nge-MC sih sama radio aku suka nggak mau karena aku takut. Aku bilang apa bedanya sinar sama vokalis? Beda. Kalau gue lagi nyanyi sama band gue di belakang gue ada 7 orang. Kalau lagi nge-MC nggak ada aku lagi itu. Terus konblok depannya takut. Aku mau ngomong apa? Jadi buat aku tuh MC tuh malah orang-orang yang jago nge-MC, orang yang nge-MC emang kerjanya MC udah salut gue gitu. Bayangin mas, orang MC itu kan dia ngoceh kadang-kadang ya, ngomong gitu. Mau ada yang dengerin, gak ada yang dengerin. Ada kadang penonton juga cuek aja kan sama MC. Ya dia ngoceh aja terus gitu. Gila mentalnya mantep, gue bilang. Oh, nge-MC nggak, jangan kasih gue nge-MC dah, kata gue enggak. Nyanyi boleh ya? Nyanyi boleh lah gitu, tapi nge-MC takut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Mbak Danar Solza. Apa kabar? Baik. Ini mau panggil Mbak atau Teteh enaknya? Enaknya kebiasaannya Bang Zaki aja. Oh, gitu. Teteh juga nggak masalah. Kadang-kadang gue dipanggil Mas. Mas, Kalau karena kan namaku Danar. Kalau driver ojol gitu-gitu kan hanya melihat nama. Menyangkanya kan cowok biasanya namanya Danar kan. Jadi titik udah sesuai Pak. Udah ya. Iya Mas, ini sebentar lagi udah di depan Mas. Oke. Jadi udah biasa aja. Udah biasa kan? Tapi nggak sakit hati kan? Udah lewat masanya. Dulu sih kayak mesti pengen protes waktu masih mudaan ya. Kalau sekarang sih udah ya udahlah ya gitu. Enak orangnya guys, nggak baperan. Sebenarnya aku baperan. Oh, baperan. Aku baperan juga. Menurutku baperanku itu malah somehow menjadi modalku untuk bisa nulis lagu. Karena kan aku jadi terhanyut dalam sebuah perasaan gitu. Aku bilangnya gitu sih, baperanku jadi modal bikin lagu. Loh, lagu-lagunya itu. Terima kasih. Baperan ya. Iya, itu dia tuh. Gitu. Mbak, awal mula Solja itu kan nama aslinya kan bukan Solja pertama kali ya. Betul. Arigato. Iya, benar. Tahun 2004 ya? Iya, 2004-an baru ganti Solja. Iya. Nah, sebelumnya Arigato. Iya. Itu gimana tuh, Mbak? Ya, itu Arigato tuh emang jadi tahun 98 tuh aku sama temen-temen kampus tuh diajakin bikin ngeband gitu. Jadilah bingung-bingung. Tadinya tuh nggak ada namanya, belum ada namanya bandnya. Cuman kami harus cari nama karena mau seleksi. Jadi zaman tahun segitu, kalau ada gigs itu tuh orang band-band tuh ikut seleksi gitu. Jadi panitia acara gigs itu bikin seleksi band. Gigs itu apa dulu? Gigs acara underground gitu, acara musik kecil-kecil gitu di mana ya entah. Tapi kalau di SMA pensi gitu. Iya kan karena biasanya pentas seninya sekolahnya kan, jadi namanya pensi gitu. Nah terus waktu itu kami mau ikut seleksi sebuah acara, belum ada nama bandnya. Jadi sambil menuju ke tempat seleksi itu di sebuah studio musik, kami bingung apa ya namanya apa. Ya akhirnya terus tiba-tiba nongol aja nama Arigato. Lengkapnya sih Arigato Gozaimasu ya, norak banget emang. Terus ya udah jadi Arigato aja. Nah tahun 2004 so many things happen lah dalam perjalanan itu ya. Anak-anak sebenarnya Arigato sendiri sempat keluarin album sih, satu album. Terus di tahun 2004 ada wacana nih di antara anak-anak, kita seriusin yuk gitu. Anak-anak kan udah ada yang beberapa udah pada kerja, ada yang masih kuliah. Yaudah yang kerja beberapa keluar kerjaan nih, mau katanya seriusin si band ini. Nah waktu itu sebelum mau mulai bikin album,
tadinya kami mau punya proyekan ngajakin anak-anak underground tuh beberapa yang kenalan kami lah gitu mau bikin kompilasi. Iya. Nama kompilasinya tadinya dipilihlah nama Soulja karena nih dari Soulja itu sebenarnya dari soldier, dari kata soldier gitu. Karena si kompilasi ini adalah kompilasinya pejuang-pejuang underground lah ceritanya gitu, ceritanya. Cuman berhubung susah dihubungin, sayangnya nama Soulja bagus juga ya. Yaudah buat nama kita aja, kita ganti nama gitu. Jadi kayak rebranding, kayak ganti nama juga kan. Kalau Arigato tuh kalau orang dengar nama Arigato suka berpikir langsung bawain lagu Jepang ya. Pada zaman dulu tuh musim tuh banyak band-band bawain lagu kayak anime-anime Jepang gitu kan. Jadi dipikirnya karena namanya Arigato berbau Jepang-Jepangan, bawain musiknya Jepang-Jepangan ya gitu. Nah akhirnya daripada ngejawab 2 kali, enggak bukan, kita bawainnya inilah. Ini kapan pilihlah nama Soulja itu nih. Dengan pertimbangan kalau dengan nama Soulja tuh langsung nempel ke jenis musik yang kami bawain lah sebenarnya gitu. Karena ada kata jahnya itu kan gitu. Gitu sih. Ini kan anak-anak UI ya? Beberapa anak-anak UI memang. Di zaman itu dan teman nongkrong lah ya? Iya, teman sekelas. Beberapa teman sekelas. Nah, genrenya apa sih sebenarnya ini? Sebenarnya kalau Arigato-nya sih itu ska ya. Iya. Ska, tapi ya dari awal juga udah macam-macam sih, tapi ska basically. Kalau Souljahnya sendiri lebih lebar lagi dari gitu. Maksudnya kami tuh ingin eksperimen ina inu, tapi nggak mau kayak terbatas terkotak pada satu jenis musik aja gitu. Jadinya itu juga alasannya ganti nama gitu. Dia lebih banyak ke ska atau ke reggae atau ke Jamaika? Bedanya apa sih itu? Sebenarnya kalau kami suka bilang Soulja bawain musik apa sih? Kami suka bilangnya Jamaican music. Sebenarnya aliran Jamaican music tuh dibilang ada ya nggak ada gitu. Orang tidak menyebutnya Jamaican music secara luas ya. Yeah. Orang akan menyebut genre-nya secara spesifik gitu kayak ska, reggae, rocksteady, dub, dancehall atau apa itu kan spesifiknya. Tapi musik yang tadi barusan aku sebutin itu genre-genre itu genre yang roots-nya dari Jamaican music, dari Jamaika lah gitu. Mungkin kalau Jamaican music yang secara tradisional itu mungkin kayak calypso sama mento itu pun udah banyak kayaknya dibawa dari Afrika or something gitu loh. Kalau ska sendiri kan sebenarnya perpaduan antara apa tadi yang musik tradisional Jamaika itu calypso sama mento dan American R&B gitu. Jadi swing, jazz gitu juga gitu. Gabungan sama itu gitu. Nah, kan nih anak-anak UI lah ya. Pasti anak-anak ya biasa kan pengennya sih kerja ya. Tapi kok tiba-tiba semua melebur jadi pemain musik semua. Kalau yang sekarang cuma tinggal aku sama basisku yang tersisa dari lainnya sih udah punya kehidupannya dan pilihannya masing-masing ya, which is it's okay. Buatku sih it's okay. Yang nggak apa-apa. Kalau aku kenapa ya nggak tahu ya. Dibilang pengen kerja ya dulu pernah pengen kerja dulu kan aku kan sama anak-anak tuh anak D3 Komunikasi UI ya gitu, dan angkatan pertama D3 Komunikasi tuh udah nggak ada lagi sekarang semuanya masuk ke dalam vokasi. Aku tuh ngambilnya periklanan. Nah jurusan periklanan ini ya pengennya kan kerjanya di ad agency gitu ya. Pengennya pernah sih kerja di ad agency. Terakhir itu sebelum ngerjain Soulja Full, Renhat juga copywriter di sebuah ad agency, aku juga gitu. Terus ya udah keluar, ya udah sih nekat-nekatan aja kayak gitu. Kenapa bisa sampai sekarang? Nggak tahu juga ya. Kenapa ya? Di jalannya kali ya. Aku bingung juga sih. Pernah sih Mas. Kalau ini aku pribadi ya, kehidupan pribadiku ya. Ada masanya di mana apa ya? Karena kan kami ngerjain semuanya sendiri ya. Sebenarnya gitu. Waktu album pertamanya Soulja itu kami bahkan berhutang memang untuk
karena kami nggak ada label yang support secara kapital. Jadi kami kapital sendiri, terus sok-sokan nih anak-anak ini kan mau bikin promo radio, zaman dulu promo radio terus tur ke 20 kota gitu. 20 atau berapa puluh kota gitu. Jadi kita nggak pulang tuh 3 mingguan tuh. Dari pindah-pindah kota terus. Pakai uang sendiri itu. Pakai uang sendiri. Tapi kan ada tuh uangnya. Pinjem lah kan, makanya berhutang itu tadi. Sorry. Nah, terus ya namanya orang bikin album pertama ya. Apalagi waktu itu bisa dibilang album pertamanya Soulja tuh I don't know ya, aku nggak tahu sih orang menilainya apa ya. Tapi kalau aku pribadi mungkin melihatnya ini lagu tuh niche market banget gitu. Pada zaman itu tuh lagunya justru enggak gitu, justru enggak easy listening gitu kan. Kayak lagunya sih yang naik tuh Jamaica's Away kan. Banyak sih yang suka ya. Cuman pada waktu itu orang tuh kalau nyanyi Jamaica's Way cuma berhenti di Jamaica's Way karena liriknya bahasa Inggris. Abis itu sisa-sisanya nggak tahu. Abis itu abis itu nggak nyanyi lagi gitu. Wah, joget aja. Iya. Wah, ngerti lah ya. Iya itu. Jadi memang albumnya bisa dikatakan secara penjualan tidak sebegitunya lah gitu kan. Sementara kami punya hutang tuh. Itu gimana tuh? Nggak kayaknya matematikanya nggak nyambung tuh kayaknya kan. Nah pada saat itu kebetulan di kehidupanku aku juga lagi kurang bagus gitu ya di keluarga. Aku sebagai istilahnya apa ya, anak perempuan pertama gitu kan, kayak kayak aku di dalam hatiku tuh kayak I have the responsibility to take care of my family gitu. Tapi aku nggak berdaya gitu kan, karena band aku belum jalan gitu. Ngapain ya, pusing deh, sempat mau keluar juga aku pada titik itu. Terus aku akhirnya kerja lagi, kerja di kayak post production house gitulah, kerja di post production house. Cuma bertahan 3 bulan ternyata ogutnya juga. Terus keluar lagi, sudah ya kayaknya emang gue nggak bisa kerja lagi deh gitu. Itu pengalamanku Mas. Jadi memang aku sempat kerja lagi juga. Terus akhirnya dapat kerjaan yang lumayan bertahan dan mengantarku pada kayak dunia yang lainnya itu adalah akhirnya aku kerja di kayak penyiar gitu loh. Jadi host juga ya? Sempat jadi penyiar untuk acara namanya Jamaican Sound di radio di Jakarta. Radio apa tuh? Radio Mustang. Wih, keren dong. Mustang. Berapa tahun? 2 tahun doang sih, 2 tahun aja. Tapi jadi tadinya tuh kan aku hanya special announcer gitu ya, hanya special host gitu untuk acara itu. Cuman terus akhirnya pihak Mustang juga, udah lo mau jadi penyiar sekalian nggak reguler? Ya udah aku jadi penyiar reguler juga jadinya di acara-acara lain gitulah, di acara-acara regulernya Mustang. Jadi itu belum 100% jadi ini ya, nyanyi di band ya? Sebenarnya sih ya udah Soulja juga gitu. Cuman memang aku ada side job lah gitu, bisa dibilang side job lah ya. Jadi penyiar kan freelance ya. Tapi itu gampang loh Mbak. Apa tuh? Kalau mempromosikan diri sendiri. Kan hostnya Mbak tuh. Jadi putar lagu Mbak aja tuh. Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa ya? Maksudnya music director kan udah siapin lagu. Kalau emang pas ada lagunya Soulja masuk, iya. Kalau enggak ya enggak gitu. Aku nggak cari sendiri juga. Terus apa lagi ya? Ya, dari penyiar itu ketemulah aku dunia baru, voice over buat iklan-iklan gitu loh, voice over itu yang baru yang gitu-gitu. Bagus dong suaranya nih. Iklan apa aja? Enggak banyak yang terkenal, aku bukan yang top banget gitu sih, tapi kalau yang beberapa tahun lalu aku sempat pegang agak banyak tuh Sunlight. Sunlight beberapa tahun lalu lah. Kalau iklan susu nggak pernah ya? Iklan susu belum dapat. Kayaknya belum dapat keibuannya. Karena kedengeran kan Mas kalau kalau di audio gitu suaranya kurang motherly atau kurang apa gitu kedengeran. Biasanya itu vokalis. Banyak yang dulu penyiar gitu. Tahu mereka langsung nulis lagu, tahu udah jadi vokalis di band aja gitu. Oh gitu. Ada beberapa yang kayak Mbak Laluna, terus rockers juga kan. Iya. Itu juga
atau Yes Budaya juga itu ya begitu gitu. Iya sih. Kayaknya emang ini sih menjadi penyiar tuh membantu kalau buat vokalis ya frontman ngadepin penonton tuh membantu komunikasinya sih. Betul. Mereka akhirnya pede. Gitu. Aku sih yang aku alamin gitu ya, walaupun aku mulainya dari vokalis dulu gitu baru siaran, cuma aku tuh dasarnya orangnya pemalu. Jadi diliatin orang banyak tuh udah Grogi. grogi, terus kalau orang Jawa bilang tuh pekewuh gitu ya, udah sungkan duluan, nggak tahu mau ngomong apa. Salah satu yang membantuku agak lebih lancar berkomunikasi di panggung itu memang waktu jadi penyiar sih. Iya. Itu aja biasanya kan kalau penyiar suka nge-MC ya. Iya. Aku kalau disuruh nge-MC sih sama radio aku suka nggak mau karena aku takut. Aku bilang apa bedanya sinar sama vokalis? Beda. Kalau gue lagi nyanyi sama band gue di belakang gue ada 7 orang. Kalau lagi nge-MC nggak ada aku lagi itu. Terus konblok depannya takut. Aku mau ngomong apa? Jadi buat aku tuh MC tuh malah orang-orang yang jago nge-MC, orang yang nge-MC emang kerjanya MC udah salut gue gitu. Bayangin mas, orang MC itu kan dia ngoceh kadang-kadang ya, ngomong gitu. Mau ada yang dengerin, gak ada yang dengerin. Ada kadang penonton juga cuek aja kan sama MC. Ya dia ngoceh aja terus gitu. Gila mentalnya mantep, gue bilang. Oh ya, nge-MC nggak, jangan kasih gue nge-MC dah, kata gue enggak. Nyanyi boleh ya? Nyanyi boleh lah gitu, tapi nge-MC takut aku. Mbak, emang kecilnya udah bisa nyanyi? Aku nggak tahu ya. Dibilang bisa nyanyi, ya nggak bisa nyanyi banget sih. Nggak pernah belajar nyanyi sih aku ya, seingatku gitu dari kecil. Terus paling ngikut kopi karena bapak sama ibu suka karaokean kan. Zaman dulu tuh karaokean pakai kaset tuh mas. Digeser ke L kan biar sound vokalnya mati. Ya paling suka karaokean itu, mereka karaoke apa aku ikutan, entah lagu The Beatles lah, entah lagu Kus Plus lah, entah lagu evergreen bapak ibu kan zaman dulu ya kayak gitu. Paling kalau di sekolah dulu sempat ikut paduan suara waktu SMP. Tapi kegiatan menyanyi itu banyak di SMP sih. SMA sih pernah ngeband tapi cuma kalau buat pentas seni. Itu doang. Sih sebenarnya ada pelajaran. Jadi pas diajak untuk ngeband itu di kuliah lah ya? Di kuliah itu pun aku sih sempat nggak mau gitu karena nggak kepengen. Maksudnya nggak terlintas di kepalaku aku mau ikutan dong lo ngeband gitu, enggak. Orang aku cuman nganterin. Jadi aku punya sepupu, punya studio musik. Terus teman-temanku ini nih, yang anak-anak Arigato itu, waktu itu namanya bukan Arigato ya, belum ada. Cowok-cowok ini tuh mau latihan band ceritanya. Kebanyakan anak-anak Jakarta Timur. Ada sih yang anak Depok, tapi ya udahlah Jakarta Timur masih lebih banyak. Mana ya, di mana ya, ada tuh sepupu gue ada di Duren Sawit. Yaudah deh. Udah pergilah ke Duren Sawit. Aku kan cuma nemenin ya. Terus pas mereka lagi break, tadinya tuh mereka bawain lagu British pop gitu loh. Terus ini dong, aku lagi seneng Say Ferris pada waktu itu. Betul. Ini dong Say Ferris dong, Come on Eileen gitu. Gimana lagi ya? Pokoknya lagunya gini deh, kamu. Ini gitu, aku sama nyanyi. Besokannya di kelas. Nah, lo mau nggak ngeband yuk gitu, bawain lagu itu aja Say Ferris. Gila ya kata gue, aku sempat nggak mau ngomong tapi ada. Ya udah deh gitu. Langsung seterusnya. Ternyata sempat sih aku berhenti pada satu titik juga waktu itu anak-anak. Jadi ada yang kuliah ke luar negeri, ada yang sudah kerja terus keluar apa segala macem. Terus aku tadinya mau fokus kerja juga, aku udah kerja. Terus aku mau keluar aja gitu, ngapain tapi nggak jadi. Maksudnya udah keluar terus masuk lagi. Nah ini kan dulu kan sering bawain lagu orang lah ya. Pada saat nyiptain lagu itu sejak mulai kapan? Dari Arigato sih sebenarnya udah beberapa bikin lagu juga ya. Udah pede lah nulis lagu? Nggak pede sih, nggak pede. Kayaknya Arigato sih. Jadi Arigato sempat punya satu album itu kan itu prosesnya agak panjang gitu, karena
ada yang temennya itu tadi yang keluar negeri, ada yang keluar apa segala macam. Jadi kayak pada waktu itu tuh kita kalau rekaman sebulan sekali pada patungan 100.000 gitu. Masih patungan ya. Iya patungan Pak. Waktu itu aku kebetulan udah kerja, jadi masih bisa patungan. Terus ada yang kuliah, uang jajannya tuh patungan gitu kan. 100.000 buat beli VHS, buat rekamannya, pita rekamannya, sama sewa studionya kan. Nah itu kan cuma bisa kayak dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali lah, karena kan duit 100.000 pada waktu itu secara inflasi ya masih gede banget tuh. Ya udah, jadi prosesnya panjang. Nah pada saat itulah pembuatan album Arigato itu mungkin aku belajar bikin lagu sendiri, yang bener-bener bikin sendiri. Kalau single, Arigato tuh sempat punya single yang cukup populer lah pada zamannya. Judulnya Indah Hoy di Teluk Bayur. Tapi itu sebenarnya bukan lagu aku yang tulis, itu lagunya basisnya, temannya basisku, si Renhat. Tapi masuk di album? Nggak ada, kalau masuk di album sih nggak. Masuk di album Arigato nggak, cuma di kayak single aja. Terus nggak dimasukin di putar radio. gitu? Enggak sih, enggak juga. Kenapa? Kan kalau udah enak kan gitu kan ya masukin kayak Nggak feeling kali ya. feeling. Ya, maksudnya kalau sama Soulja mungkin berbeda konsep lagi atau apa gitu kan. Yang nggak kepikiran aja sih kalau menurutku. Nah pada saat masuk dapur rekaman gimana tuh? Dapur rekaman deg-degan. Kan itu waktu itu kan ada label juga kan? Sebenarnya dibilang ada label, nggak ada sih. Album Arigato itu kamu produksi sendiri semuanya. Album Soulja yang pertama pun Produksi sendiri. sebenarnya sampai album terakhir sih masih produksi sendiri ya. Sebenarnya indie, cuman untuk album pertama Soulja dan album kedua Soulja kami memang titip edar sama Naga Suara. Jadi emang kerjasamanya kerjasama titip edar. Jadi Naga Suara memperbanyak gitu kan, tapi masternya tetap di kami gitu. Cuma pihak Naga Suara juga membantu untuk promosi. Untuk membantu promosi. Nah itu sih. Itu album 1, 2 Soulja sih. Album ketiga kami udah, ya itu another kenekatan tuh Mas. Udahlah kita bikin label sendiri aja. Pada waktu itu kalau kita mau jualan CD di kayak misalnya Duta Suara, itu nggak bisa band langsung ke sana, nggak bisa semacam titip edar kita ke toko, ke distro gitu, nggak bisa. Harus B2B kan kalau di Duta Suara. Makanya yaudah deh kita bikin PT, si gaya banget tuh. Bikin PT, bikin label itu biar bisa jualan di Duta Suara gitu. Jadi masih ada Duta Suara. Iya, sekarang nggak ada ya. Udah lama juga aku nggak beli CD, nggak ada playernya. Jadi udah ngalamin ya zaman kaset. Ngalamin. CD, terus ringtone, baru sekarang apa ya? Iya, sekarang digital streaming, Spotify. Belum ada lagi, apa lagi? Entahlah. Ringback tone tuh sebenarnya masih ada loh, beberapa tuh masih ada yang suka pakai ringback tone. Aku sih nggak pernah pakai ringback tone dari dulu. Malahan, walaupun aku mengupload asetku gitu ya, laguku ke provider untuk ringback tone, aku sendiri belum pernah pakai ringback tone. Kayaknya belum pernah deh, apa pernah ya? Kayaknya belum pernah deh. Nah ini kan udah 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih, iya bener. Itu gimana sih secara supaya tetap survive di dunia musik gitu? Pertanyaan yang aku nggak tahu sebenarnya jawabnya gimana. Kalau dari pengalaman hidupku, kemauan. Gimana ya ngomongnya? Kemauan untuk terus belajar, misalnya gitu. Kemauan untuk ya nggak berhenti kerjanya gitu kan, maksudnya tetap berusaha. Kemauan untuk cari tahu, kemauan untuk nggak berhenti. Jadi kalau menurut aku kemauan kayaknya. Sekarang jawabanku kemauan. Berapa bulan yang lalu kayaknya lain deh. Bulan depan kita beda lagi ya. Soalnya terutama pas pandemi itu cukup banyak mengubah pemikiranku juga. Betul.
cukup banyak membuka mataku, wawasanku, bahwa wah banyak ya hal-hal yang mestinya gue lakuin dari dulu, atau hal-hal yang dulu gue pikir hal yang cupu, sepele, gue mestinya ngelakuin itu ya. Iya, gitu. Wah, aku merasa telat, tapi aku pikir-pikir lagi, ya udahlah, nggak apa-apa deh, aku cobain aja gitu. Termasuk Bang, aku tuh ya, kalau kayak Bang Zaki tiba-tiba ngomong itu, sebenarnya aku tuh kalau dibilang sombong, nggak sombong Bang, cuman aku tuh gimana ya, nggak enak ya, apa ya gitu loh, kayak gimana gitu. Malu, ada apa, kenapa ya, apa sih, gini gitu. Kebanyakan ini ya. Cuman itulah kekurangan aku dulu gitu, bahwa aku tidak mau membuka diri dan nge-reach orang, dan bergaul, bersosialisasi, punya kenalan sebanyak-banyaknya tuh sesuatu yang nggak aku lakukan dulu gitu. Cuman ya pandemi menyadarkan khusus, like udahlah, udah yuk, ayo Nar, coba gitu. Saking aku tuh sebenarnya nggak pede juga Bang, aku nggak pede. Kenapa waktu pikiran sekarang? Gak ada salahnya. Dan aku mau ketemu orang baru, belajar, muka diri. Terus apa namanya? Ada satu hal juga. Jadi kami tuh melakukan branding consultation sama branding consultant gitu, untuk Solja, untuk dapat brand image-nya Solja sebenarnya beberapa tahun lalu. Nah di situ tuh konsultannya juga menganalisis kepribadian kami gitu lah ya, secara pribadi. Nah salah satu hal yang mengagetkan buat aku ya, fakta bahwa kepribadian gue ternyata sanguin. Jadi aku tuh sebenarnya emang seneng ngobrol gitu. Aku seneng ketemu orang gitu loh. Tapi kok aku nggak pernah merasa aku orangnya ekstrovert lah misalnya gitu, atau yang seneng gitu. Aku selalu merasa aku malu, aku ini. Ternyata enggak. Terus konsultan bilang, emang lo tuh kebetulan kan temen ya, lo tuh dari dulu emang gitu Nar. Emang iya. Liatin deh. Lo pasti suka tiba-tiba ngajak ngomong orang kan? Betul. Emang iya sih. Nah inget-inget itu dari kecil. Aku tuh ngajak ngomong tukang kue cubit lah, apalah, yang kayak gitu-gitu. Ya mungkin dulu bocah. Tapi ternyata aku ke mall, ke Plaza Festival sama temenku itu. Ada mbak-mbak di counter. Terus dia nggak duduk, diri aja. Tiba-tiba ya nama insting ini aja. Mbak, nggak capek Mbak berdiri mulu misalnya gitu. Nggak boleh duduk. Hah, nggak boleh duduk? Pakai hak? Ya ampun gitu maksudnya. Oh emang gue orangnya begitu ya. Ya udah deh, aku mencoba menerima. Aku menerima itu adalah aku gitu. Jadi ternyata ekstrovert. Ya aku sanguin. Kayak gitu ya udahlah. Yang kelebihan nanti gitu. Apa? Yang kelebihan juga kali. Iya pasti. Ditanya juga. Iya bisa jadi. Terlalu pede. Seneng tapi ngobrol sama orang gila, seru ya. Iya benar. Tapi kenapa nggak mencoba? Betul. Ya itu salah satu yang hantaman keras buat aku ya, yang I should have done it long time ago gitu. Mestinya gue menjalin hubungan, mestinya gue berteman, mestinya gue nongkrong dari dulu gitu. Cuman memang kalau dulu alasanku lah, ya memang ya kalau zamannya Solja berjuang, I don't have capital untuk nongkrong gitu. Aku anak Bekasi, nongkrong di Jakarta jauh men, buat ongkosnya aja lumayan gitu kan. Terus kalau gue pulang malam, gue pulang sama capek, kalau gue harus naik taksi mahal lagi gitu. Anyways banyak yang kayak gitu ya. Mungkin dulu terbatas biaya, tapi ketika misalnya sudah ada biaya, malah aku nggak melakukan itu gitu. Ya aku nongkrong juga sih, nongkrong sama sahabat-sahabatku, tapi yang tidak dipermusikan gitu. Aku nggak banyak nongkrong yang gitu, yang berhubungan dengan misalnya entertainment industry lah ya, atau dunia musik, sesama musisi aja deh gitu. Atau siapapun deh, sesama seniman, sesama penggerak penyuka seni misalnya, yang kayak gitu. Karena kita kan nggak tahu. Yang aku sadari ya, kita nggak tahu dari situ kita dapat apa gitu.
entah project, oh ya kalau kita bicara rezeki, entah dapat rezeki apa atau apa, ya minimal pengalaman dan kenalan, oh atau kita bisa bantu dia gitu kan. Gue perlu ini, Nar, lo ada kenalan nggak? Oh ada teman gue yang itu tuh, misalnya kayak gitu-gitu kan. Ya aku jadi nggak bisa bantu orang kalau aku nggak punya kenalan yang luas juga. Tapi kan penyesalan tidak datang terlambat. Tidak sih. Aku sih malah ya, gue pikir ya I better. Aku senang aku melakukannya sekarang gitu. Walaupun aku mungkin bisa melakukannya lebih cepat, tapi sekarang pun nggak apa-apa gitu. Aku tetap merasa bahagia, thankful ketemu orang-orang yang aku temui sekarang, termasuk Pak Jaki gitulah. Iyalah. Mbak, Aku ngoceh banyak banget ya, maaf ya. nggak apa-apa. Terbingung editnya ya. 23 jam. Kan udah buka diri. Oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar. Jadi cuma satu orang aja di sini kan. Iya Aman kan? benar. Sabar banget lo dengerin ya. Aku udah ngoceh apaan tahu, muter-muter. Mbak, di keluarga kan Mbak anak satu-satunya lah ya. Aku anak pertama, ada adikku satu ya. Dan dukungan orang tua kayak gimana sih pada saat promosi itu? Itu cerita lain lagi. Sebenarnya ada masa di awal-awal kayak orang tua mungkin nggak terlalu merestui, tapi entah gimana pada satu titik akhirnya ibu tuh justru karena ibu yang ngomong ya udah kalau kamu mau ngeband aja, aku berani untuk ya udah aku keluar dari kerjaan aku mau ngeband. Karena restu lah ya istilahnya, ibu ngomong gitu tuh buatku restu gitu, ya udah aku jalanin. Penting ya? Buat aku penting. Penting banget lah. Buat aku penting. Kalau bapak pasti seneng-seneng aja karena bapak dulunya suka ngeband sama teman-temannya. Jadi dia pasti kalau anaknya ngeband seneng-seneng aja. Tuh, jadi ibu kan yang susah karena plus ya itu tadi mungkin kalau isu sekarang bilangnya sandwich generation ya gitu aku, tapi kalau aku nggak mau menganggap begitu gitu ya, it's my life dan emang hidupku gitu dan aku maunya gitu. Dan aku merasa aku mestinya bisa ngebantu orang tua karena pada waktu itu posisi orang tua aku agak kesulitan gitu. Ya itu paling di saat posisi kesulitan itu pun ibuku bilang ya udah kalau kamu mau ngeband aja. Jadi ya udah aku nyemplung gitu. 100% ya? Iya. Profesional. Wah ya dan maju mundur juga ada ya di perjalanannya ya. Ini kan 20 tahun lebih ya? Iya 26 26 tahun ini. Keren. Itu kan pada saat ngebentuk Soldier itu kan berganti personil tuh. Sekarang kan sisa berdua ya? Berempat ya? Iya berempat sekarang. Berempat ya? Berempat. Dan musiknya kan kalau dulu orang nggak ngerti musik ini. Iya sampai sekarang. Kalau dipakai goyang enak tuh. Gitu kan. Iya. Yang booming kan kalau nggak salah itu Tak selalu. Ku ingin kau mati. Ada bersamamu, bilang I love you, bersamamu ya. Album pertama judulnya apa? Judul album pertama, judulnya Breaking the Roots. Kedua? Yang kedua Bersamamu. Yang jagoannya apa? Yang kalau album Bersamamu itu Bersamamu dan I'm Free. Ketiga? Album ketiga judulnya Mestakung. Lagu yang hitsnya Tak Selalu. Yang I love you sama itu? Bilang I love you itu, Ku ingin kau mati itu ada di album Bersamamu. Iya. Kalau bilang I love you ada di album keempat, judul albumnya This Is Soldier. Itu ada 17 lagu. Salah satunya bilang I love you. Biasanya kan kalau bikin album pun singlenya 12 ya. Iya ada 12 track ya. Yang This Is Soldier itu 17. Bonus kali ya. Iya, jadi karena gini, dari album Breaking the Roots ke album Bersamamu tuh kurang lebih jaraknya 2 tahun, setahun 2 tahun lah. Dari Bersamamu ke Mestakung juga kurang lebih setahun 2 tahun. 2009 tuh album Mestakung. Nah Mestakung ke This Is Soldier itu bedanya 5 tahun. Karena di This Is Soldier itu baru dirilis tahun 2014. Nah, jadinya kamu yaudah deh tambahin deh, yaudah yang banyak
tracknya gitu. Nah sebenarnya juga kami tuh punya ambisi sendiri tuh, pengennya di semua 17 lagu di album This Is All Jazz itu semuanya ada video klipnya lah istilahnya gitu. Cuman sekarang baru kesampaian berapa ya, 15 apa kurang 2 lagi lah. Sampai sekarang aja kurang 2 lagi. Jadi karena kami bikin videonya kalau lagi gini, kita manggung di mana nih? Banyuwangi. Di Banyuwangi ada apa ya? Oh tuh ada, udah dekat ini kok, di Jember ada kalau nggak salah di Jember ya, ada B29 tuh, puncak B29, ya udah kita ke situ, kita bikin video klip. Kita lagi di Makassar nih, ya udah ekstensari kita bikin video klip yuk di Maros, di Ramang-Ramang. Oh iya, ya bikin video klip. Jadi video klipnya isinya tempat-tempat di Indonesia tuh. Ada di Ternate, ada di Ramang-Ramang, ada di yaitu B29, ada di mana lagi tuh aku lupa. Aku lupa, ada di Bali, ada di Jogja, ada di banyak deh Mas, pokoknya di mana kira-kira kita bisa nggak nih bikin video? Bisa, yuk gas gitu. Tapi ya belum selesai sampai sekarang. Nah, ini kan walaupun indie ya, tadi kan masuk AMI kan, 3 tahun berturut-turut ya. Aku lupa, iya, kayaknya ya deh. Gimana tuh rasanya? Perasaannya? Kok kita kan band indie, tapi kok produksi sendiri, tapi kita masuk indie diterima, ada pengakuan lah gitu. Iya, kalau sebenarnya kalau AMI kayaknya tuh indie pun bisa masuk deh, Bisa. asal rilisnya emang di dalam waktu, misalnya kayak daftarin lagu yang boleh daftarin tuh lagu yang dirilis dari bulan sekian tahun sekian sampai bulan sekian tahun sekian gitu. Jadi selama di dalam itu dan didaftarkan kayaknya bisa deh. Tapi kalau perasaanku ya seneng waktu pertama kali masuk nominasi AMI itu, udah lama banget sih itu. Itu juga pertama kali ya. Kami ini band underground Mas sebenarnya gitu ya. Terus tiba-tiba ke acara acara itu kan udah kayak acara glamorous celebrity di TV gitu kan, gitu loh maksudnya. Iya, kayak wah, ngeliat orang glamor gitu. Ya gue kampung banget gitu. Nora gitu, tapi seneng ngeliat kayak gini dunianya. Oh ya. Seneng mendapatkan pengakuan lah gitu, apresiasi, merasa diapresiasi kali ya. Dan diterima karena dulu juga kategorinya kan juga ada ya khusus ya, jadi kayak dapat tempat juga kan Mas, ada kategori khusus gitu, ska rocksteady gitu kan, sesuatu ya menurutku. Lagunya kan banyak di cover, masalah kan Mbak? Sensitif nih ya ngomongin ginian ya. Biasanya kan ada artis yang nggak apa-apa bantu promosi gitu kan. Kalau saya yang begitu. Aku seneng aja sih. Dulu tuh cita-cita kami, jadi kan kami kayak berubah musik dan konsep tuh dari album 1 ke album kedua. Kalau di album 1 tuh kayak yang masih terlalu idealisnya kami banget. Bahkan waktu itu dari 12 lagu, 9 lagu dalam bahasa Inggris, 3 dalam bahasa Indonesia. Kami belajar tuh, aku pribadi juga belajar menulis lagu gimana ya, biar enak, akunya nggak terlalu menye-menye tapi tetap seru gitu. Jadilah yang di album kedua itu mulai berkurang porsinya segala macem. Cita-cita kami adalah belajar dari lagu Jamaica's Way, di mana orang cuma bisa nyanyi why, pengennya gimana caranya lagu gua dimainin sama pengamen. Karena dulu itu patokannya gitu, lagu itu oke kalau pengamen nyanyiin. Gitu. Jadi iya, lagi di pecel lele tiba-tiba nyanyiin gitu kan. Pengen lagu gua begini gitu. Dan terbukti. Iya, pernah terjadi gitu loh ya. Udah. Jadi kalau misalnya sekarang balik lagi tadi dengan masalah cover, ya gua aja pengen pengamen nyanyiin gitu loh. Cover ya nggak apa-apa juga. Ada beberapa kalau yang di cover sama beberapa penyanyi dangdut gitu-gitu sih malah izin ya, mereka izin dibilang gitu. Nggak terlalu gimana banget sih Mas, kami Mas. Sebenarnya sih nggak usah diubah-ubah nadanya ya.
itu udah keren, udah enak didengar. Udah kita joget-joget, udah goyang-goyang kepala gitu kan. Iya. Apalagi dibikin agak-agak dangdut lagi, wah. Sebenarnya ada fakta yang lucu, Mas. Lagu Ku Ingin Kau Mati Saja dari album Bersamamu itu bukan lagu yang dipromosikan. Kalau lagu Bersamamu, lagu I'm Free, Jamaica's Way, kalau Tak Selalu lain lagi kasusnya. Tapi 3 lagu itu tuh emang kami bilang I love you juga deh. Kayak press release, ini hit singlenya dari album ini, hit singlenya ini. Diputar di radio, zaman dulu kan gitu ya, diputar di radio. Ku Ingin Kau Mati tuh lagu nggak pernah ada video klipnya, nggak pernah dimasukin ke press release yang kayak gitu-gitu. Naik sendiri Mas dia itu, muter sendiri lagunya. Nggak ngerti aku juga. Biasanya kan gitu. Belum tentu apa yang kita prediksi itu yang kita inginkan. Exactly. Padahal kan yang lain yang booming. Padahal nih lagu di konsep benar-benar nih. Betul. Nggak naik, yang dianggap biasa dia naik. Itu memang itu betul juga. Bilang nah kalau di album Mestakung, kami kan emang ngambil Mestakung emang dari Semesta Mendukung itu kan. Cara kami bikin urutan lagu pun di CD tuh kami kocok kayak arisan gitu loh. Track 1 lagu ini. Iya, ya pokoknya udah biarkanlah Semesta Mendukung yang mana gitu. Nah, hit singlenya kami sebar press release-nya tuh gini bilangnya kurang lebihnya. Terserah MD mau yang mana. Mau puter yang lagu yang menurut MD asik, monggo diputer, dijadiin single di radionya masing-masing. Ya, nggak disangka itu. Hampir rata semuanya muternya Tak Selalu. Jadi ya udah hit singlenya Tak Selalu gitu. Ya itu lucunya Tak Selalu itu. Bilang I Love You dari album This Is All Dia tuh hampir tidak masuk album. Kira minta petunjuk dukun. Oh ini. Enggak. Jadi ya kan basis sebenarnya kalau dibilang sekarang Soulja nggak punya label, punya, tapi labelnya label sendiri lah gitu yang kami bangun sendiri. Tapi secara teknis kami udah nggak ikutan lagi lah, ada tapi basisku masih di situ. Nah di This Is Soulja tuh basisku itu juga merangkap sebagai music director kan. Dia menentukan juga nih sebagai bos label kan. Gak enak lagunya, ganti coba lagu yang lain gitu kan. A&R dia. Lagu Bilang I Love You tuh hampir gak masuk. Dia gak suka lagu itu. Cuman anak buahnya dia, enak bang lagunya. Udah bang, gak apa-apa bang. Yaudah deh, masukin aja deh. Yaudah males-malesan tuh. Ya itu, yang itu. Malah lagu yang itu. Tanpa disangka-sangka gitu loh. Dia juga gak ngerti kan. Jadi kadang-kadang kami bilang, lagu yang tenar tuh lagu yang dia nggak suka. Sampai sekarang begitu ya. Sekarang belum bikin album lagi. Jadi belum tahu. Bikin album. Terakhir aku bingung. Aku lupa Mas. Bukan. Kayak bukan deh. Bang kapan ya? 2019 kali ya? Kayak 2019 deh. Sebelum Covid ya, bener sebelum Covid. 2019. Mbak, nyangka nggak kalau album kayak misalnya lagu I Love You, Tak Selalu, terus apa itu? Bersamamu. Tiba-tiba booming gitu. Enggak nyangka lah. Enggak pernah kepikiran. Dan itu karya Mbak sendiri kan? Iya, kalau gitu iya. Di Soulja itu yang nulis lagu Mbak? Ya, aku nulis sama keyboardisku dan ya sama vokalisku satu lagi Said kan. Karena dia vokalis juga dan bagian dia tuh kayak yang biasanya bisa bikin dia doang gitu. Jadi ya udah. Jadi ada 3. Aku, David sama Said. Mbak percaya nggak kalau misalnya tiba-tiba nih ada keegoan dari Mbak gitu? Ini gue yang buat loh, gue harus dapat banyak nih duitnya gitu. Tapi kan karena ini kan banyak kejadian kayak gitu di band. Pada saat nanti mereka nggak tahu ini kerjanya tim loh. Betul. Jadi pada saat pembagian itu, oh enggak, gini-gini, gue harus lebih banyak porsinya, begini-gini dan sebagainya. Padahal karena tim itulah makanya lagunya bisa jadi. Betul. Aku sih nggak terlalu yang gimana banget sih. Tapi paling kalau aku mikirnya dari segi ini, bukan permasalahan ego, tapi permasalahan aku menilai value diriku sendiri gitu. Jika misalnya aku yang bikin scratch ini dari nol apa segala macamnya, katakanlah aku yang
pertama kali bikin dari 0 sampai 45 gitu. Bolehlah kali gitu ya. Kadang-kadang gitu, tapi bukan dari ego, tapi bahwa ini susah loh bikin dari nggak ada sampai paling nggak setengah ada, itu bukan perkara gampang loh. Kalau lo cuma nerusin aja, bukan cuma juga sih, tapi lo sudah punya dasar untuk mengembangkan, mungkin masih bisa lebih gampang. Tapi kalau yang dari nol tuh Bang, bikin kayak apa ya? Nah itu nggak tahu, aku susah menurut aku gitu untuk meres hati, meres otak untuk bisa jadi ada sketsanya gitu. Kalau menurutku, tapi aku juga nggak pernah ngomong kayak gitu sama anak-anak sih. Aku pikir aku paham juga kok, semuanya ini kerja tim. Karena aku nggak bisa bikin lagu kalau nggak ada keyboardisku. Aku nggak bisa bikin lagu kalau nggak, lagunya Soulja itu nggak utuh kalau nggak ada Said gitu. Jadi ya aku memang nggak bisa dilepasin dari mereka, misalnya kayak gitu. Aku paham banget bagian itu, anak-anak juga paham banget. Jadi kami nggak pernah ribut bagian itu sih. Tapi ujungnya nanti kan royalti tetap ke Mbak juga intinya kan. Ada. Tapi kalau untuk musik oke lah gitu kan. Gitu aja sih. Kami tuh sempat perjanjian soalnya dulu. Jadi memang kalau semua lagu Soulja ya udah, beberapa ya yang emang jelas bikinan Danar Said David, komposernya ya Danar Said David. Itu biasanya dibagi rata sama ininya, pembagian publishingnya ya, sama sih. Itu kami udah punya obrolan lama. Terus kan kami ikut lembaga kolektif juga kan. Jadi ya itu juga udah, ya itu kan udah ngikutin dari perjanjian sebelumnya kan, udah. Nggak pernah ribut-ribut bagian itu yang gimana banget sih. Ya udah gitu, ya udah. Mungkin atau karena uangnya nggak gede-gede banget ya. Biasanya gini, banyak orang yang kayak misalnya personilnya banyak nih. Pada saat baginya itu hanya sedikit gitu, karena banyak personilnya gitu. Loh benar, memang mendingan solo aja. Bukan nggak banyak gitu, karena personilnya banyak gitu. Ya, enggak sih. Enggak gitu, gimana ya maksudku Bang? Sometimes kita baru ribut karena duitnya gede. Kalau dari sedikit nggak ribut ya? Pertanyaan aku, kamu ribut nggak waktu duitnya kecil? Gitu. Kamu memikirkan hakmu dan kewajibanmu nggak ketika tidak ada duitnya? Maksudku itu jadi pertanyaan mengenai integritas juga sih Bang. Apakah lu akan memperjuangkan royalti komposer ketika duitnya sedikit, atau mau duitnya banyak duitnya dikit, lu tetap memperjuangkan haknya gitu misalnya. Iyalah, jangan ketika baru duitnya banyak lu baru ribut dong gitu. Kalau itu menurut pendapatku pribadi ya. Ntar aku dirujak netizen nih. Royalti, makanya aku aku udah kepikiran nih kalau ditanyain royalti ini gue mau pusing nih, sensitif nih. Tapi kan kalau sekarang kan pembagian royalti itu lebih apa ya? Lebih keren dibanding dulu ya. Oh iya, jauh, betul. Dan semua banyak musisi merasa dibanding dulu bagusan sekarang. Oh iya. Dari sistemnya jelas, mau dipakai dimanapun mereka tetap dapat bagian. Betul. Dibilang sempurna mungkin masih belum, tapi menuju lah Bang, paling nggak ada perubahan. Jadi sebenarnya daripada kita ribut-ribut mengenai itu, mendingan kalau kayak aku ya desak pemerintah juga untuk, karena susah Mas kalau kita nggak ada perlindungan pemerintah gitu, perlindungan authority ya, dari pihak yang memang punya kuasa untuk mengatur larangan-larangan gitu. Kayak aku pernah dengar kayak di Korea atau di mana gitu ya, kayak Spotify nggak boleh masuk sini ya. Kan gue punya Lemon juga gitu, dia kan punya Lemon kan, Lemon sih namanya Lemon ya, Melon gitu. Dia punya streaming sendiri. Kalau royalti artis gue nggak sekian dapatnya, lu nggak boleh masuk ya negara gue. Kan kalau pemegang industri musik kan nggak bisa bergaining begitu sama digital platform. Betul. Yang bisa bergaining gitu kan pemerintah menurutku ya. Yalah yang berkuasa bikin aturan dong gitu. Jadi sebenarnya kita harus sokong situnya. Menurutku pemerintah harus lebih di ini juga mengenai royalti ini. Jadi jangan sampai ya banyak kejadian-kejadian sedih. Betul.
di masa lalu jadi terulang lagi gitu kan ke depannya. Kalau di luar negeri sih sudah mulai jauh lebih baik sih ya malahan. Kemarin mereka sangat melek informasi mengenai royalti. Aku aja sebenarnya nggak terlalu melek loh royalti. Banyak artis sendiri, musisi ya dalam hal ini, nggak terlalu ngeh mengenai royalti. Mengenai haknya dia gitu. Hak intelektualnya dia. Ada hak ini, hak itu. Royalti ini, royalti itu. Pusing pala Barbie. Mbak, Ya. cara bikin lagu kayak gimana sih, dapat inspirasi? Apakah di bawah pohon atau lagi ngapain gitu? Bisa di bawah pohon bisa, di atas pohon bisa, di genteng bisa. Aku bikin lagu gimana ya? Bengong, pokoknya harus bengong tuh. Harus bengong. Berantem dulu sama pacar baru bisa bikin lagu. Oh enggak juga. Itu enggak sih. Gimana? Macem-macem bang. Harus dipancing kalau aku kayaknya deh. Dipancing gitu. Entah dipancing ide, entah dipancing bunyi-bunyian. Tapi sempat sih aku ngerasa kayak nggak bisa bikin lagu nih gue gitu. Terus akhirnya aku kayak tiap hari, tiap malam mencoba untuk yaudah deh nulis aja deh, nulis apaan kek, nulis aja nggak dilaguin, nulis. Ntar besok lagi nulis, mencoba untuk belajar bikin, aku bisa bikin lagu gaya apalagi bikin lirik kayak apalagi sih, gitu. Pernah juga, gitu deh. Kalau 2019 kan sekarang kan waktunya jauh banget. Nggak bikin lagu lagi? Bikin sih, sebenarnya kami mau keluarin album tapi masih dipersiapkan. Nah itu gara-gara bikin album itu sih, aku merasa makin stuck sekarang. Mending nyanyi ya, yang lagu lama aja. Sebenarnya ini tadi menjawab pertanyaan Bang Zaki itu, Danar bikin lagu harus gimana? Danar harus rasain rasanya. Pengalaman dong. Nggak mesti pengalaman aku. Tapi kalaupun pengalaman Bang Zaki, aku harus tahu, harus dapet rasanya Bang Zaki. Kayak misalnya aku pernah bikin lagu judulnya Bagaimana Caranya. Bagaimana caranya itu liriknya gini. Bagaimana caranya ku menghilangkan pacarmu. Nggak menghilangkan, di kick aja dari sampingnya. Bagaimana caranya merebut lagi hatimu. Itu bukan pengalaman aku. Itu pengalaman kru aku. Dia punya pengalaman lah tuh, dia punya cewek yang selama ini selalu bersama dia, tapi terus cewek ini kemudian menikah dengan pria lain. Si kru aku ini adalah perekam dokumentasi akad nikahnya. Sakit hati dong. Begini dia pegangan. Kan trauma itu trauma, kesedihan itu kan masih sehari dua hari itu aku masih lihat di muka dia bengong. Aku rasain rasanya dia. Kenapa dia mau rekam gitu? Ya udah akrab kan sama si teman ini udah. Karena dia dibilang pacaran ya nggak pacaran, tapi dia sayang, ceweknya sayang, ya sering bersama-sama, tapi dibilang pacaran enggak gitu. Dia nggak nyatain cinta kalau nggak salah. Ya entahlah tuh ya, kayaknya ceweknya juga ogah-ogahan, nggak ngerti juga tuh. Intinya adalah ya gitu. Aku ngelihat wajah bengongnya pada sore hari itu ngebekas kayaknya di aku. Ya itu, aku rasain rasanya dia. Gitu sih Bang. Besok saya mau datang ke rumah Mbak. Mau curhat, bikinin lagi ya. Bisa kalau saya rasain rasanya. Mbak, mau sampai kapan musik? Sampai waktunya. Jadi kan ada batasnya, sampai umur segini capek gitu. Kalau teman-teman artis yang lain tuh cuma sampai 50 tahun. Capek juga ya lompat-lompat di atas panggung. Itu iya sih. Tapi kalau aku masih kuat, aku masih mau sih. Dan kalau masih ada yang nonton ya, masih mau ada yang appreciate, aku mau sih, nggak apa-apa. Aku bilang tadi waktunya adalah, ya aku nggak tahu juga apa waktunya itu, apa momennya. Aku dulu pernah berpikir, aku mau, pokoknya ya sampai aku selesai gitu. Tapi kalau bermusik,
kalau bikin lagu gitu-gitu kan pasti masih bisa sampai selesai nih aku gitu ya. Tapi kalau manggung sih ya mungkin ada kendala-kendala fisik ya kita nggak tahu tuh ke depannya tuh. Ya kan, misalnya apa tulang udah nggak kuat atau apa gitu-gitu kan nggak tahu juga ya. Tapi selama masih bisa, selama masih ada yang ngundang mau lihat, gas lah gitu aja sih. Bayang ya. Iya, iya lagi. Capek masalahnya. Gitu aku. Waktu misalnya lagunya itu masih everlasting gitu. Seneng lah. Iya, seneng aku. Karena aku kan jadi kayak wow, walaupun tidak sama levelnya gitu, tapi kayak aku nyanyiin lagunya The Beatles gitu gak sih? Kayak aku nyanyiin lagu Frank Sinatra misalnya. Atau siapa gitu. Itu yang udah berdekade-dekade lampaunya. Aku masih nyanyiin. Jadi ya pasti lucu ya aku bisa kayak gitu ya gitu. Ada gitu kayak aku dulu ya gitu misalnya gitu kan. Lucu ya. Pernah nggak nyanyi di depan tuh nyanyiin lagu Mbak gitu? Atau kan nggak kenal ini penyanyi lo di sini gitu loh. Ya sering dong. Banyak ya. Banyak. Banyak juga yang gen Z sekarang nggak tahu ini lo gue penyanyinya gitu loh. Iya, banyak kok. Pada saat manggung gitu. Banyak. Iya, rata-rata kalau anak sekarang, anak Gen Z gitu mungkin tahu lagunya nggak tahu orangnya. Tapi itu kayaknya dari dulu juga sih, itu salah satu menurutku sih salah satu kekurangan dari Soulja adalah orang tahu lagunya, nggak tahu personilnya yang mana. Itu nggak tampil gitu kali ya gitu. Aku pernah naik gunung. Udah lama sih, tahun 2016. Waktu perjalanan naik gunung tuh ada yang muterin lagu pakai speaker gitu kan. Boy gini aja. Ya kan segitu banyak orang naik gunung ya mungkin nggak juga malam-malam yang udah nyariin. Ya, jadi ada sih mas. Aku seru-seru aja. Orang itu senang loh. Kenapa? Nggak dikenal. Oh iya. Jadi kalau kemana-mana aman nih, nggak diminta foto atau gangguin. Kalau nggak gimana gitu? Ya kurang lebihnya masih bisa naik LRT sama komuter lain aman aja. Ya, kalau orang kan biasanya minta foto dong, gitu dan sebagainya. Banyak artis yang kayak gitu. Ada sih. Aku sih, ya kalau aku senengnya gitu juga. Aku kemana-mana juga masih suka naik kendaraan umum juga. Jadi ya senang-senang aja. Oh aku pernah kok naik taksi online, sopirnya muterin lagu aku. Aku di belakang. Jadi sendiri lagi. Aku diem aja ya. Ya udah aku anggap aku tidak merasa itu menjadi sesuatu yang apa sih bikin aku lo mesti harus tahu gue gitu. Enggak juga sih, biasa aja. Tahu aja malah lucu. Biarin. Malah aku kalau yang misalnya aku naik sama temenku terus temenku bilang, ini penyanyinya loh gitu. Malah aku nggak suka. Udah sih biarin aja gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang aku menikmati ketidaktahuan itu. Mending karyanya dihargain lah gitu. Iya. Gue di belakang panggung aja. Walaupun ada di satu sisi itu bisa jadi backfire mas. Yeah. Kenapa? Misalnya untuk produk mau endorse, lalunya nggak dikenal orang. Gitu. In a way ada kesulitan di bagian situ jadinya. Tapi ya itu 50-50 lah. Maksud aku adalah mau ngomong mana resiko yang mau diambil gitu aja. Kira naik taksi pasti kenal, oh ini Soulja, gak dapat diskon juga kan? Enggak sih. Udah pernah nggak ya dapet? Kayaknya aku pernah dapet deh. Tapi bukan, ya maksudnya kayak minimal, dapat kopi gratis misalnya gitu. Oh iya makasih, aku sih makasih aja. Sini, kalau nggak dikurangin biayanya. Kemarin aku beli di dekat rumah aku ada ayam penyet enak, namanya ayam penyet Mas Joko. Aku tuh nggak pernah tahu kalau ternyata dia ngenalin aku. Aku selama ini belinya kan lewat online aja. Terus aku sekali-kali datang ke tempat makannya sama teman-teman. Terus Mbak Danar minta foto. Dia tahu gue, aku juga aduh. Karena aku berharapnya dia nggak ngenalin aku gitu loh. Gue ngungkap dulu. Itu masalahnya. Kalau ini kan aku representatif nih wajahnya. Agak lipstikan dikit, ala pipi merona gitu. Waktu itu aku bisa keramas.
Abis manggung soalnya keramas, udah pakai baju kaos oblong 25.000 kan gitu, beli di Shopee, nggak pakai lipstick, nggak pakai apa-apa. Mana minta foto dong? Ya yang gini-gini nih kata gue. Oke deh, ya udah nggak apa-apa, enak ayam lu. Aman, foto gitu. Ternyata dia udah ngeh kalau aku suka pesen gitu loh. Kan Dana cowok. Ya kayaknya dia ngehin karena ini juga kebetulan apa namanya, orang yang dulu pernah di rumah aku tuh, kerja di rumah aku tuh temennya dia gitu. Ini artis lo yang beli lo. Iya, kayaknya digitu-gituin. Ini Mbak Artis, kalau kata dulu yang kerja tempatku tuh aku dibilangnya Mbak Artis. Apa sih yang belum, yang pengen dicapai gitu? Gue belum pernah konser di sini atau apa gitu. Gue pengen bikin ini nih. Gitu. Harapan kedepannya kayak gimana? Kalau harapan aku sekarang, aku nggak muluk-muluk yang kayak gitu-gitu banget deh. Bahwa band ini bisa menjadi lebih baik. Dalam artian kami secara pribadi juga grow, berkembang. Terus kami masih bisa dan mau untuk terus memperbaharui diri, belajar. Buat aku itu lebih dari cukup sih. Gitu. Kalau masalah kami konser di mana, ada juga sih keinginan seperti itu. Kayak coba yuk main di Asia Tenggara misalnya, kayak gitu-gitu. Nyoba yuk di mana, tapi ya kalaupun itu tidak terjadi, tidak apa-apa. Yang penting di sini internalnya kami happy gitu. Happy mungkin ya. Kalau aku sekarang ya, kalau anak-anak happy, aku udah lebih dari cukup sih gitu. Ini band kan cara untuk tetap utuhnya kayak gimana sih? Kan ego-ego pasti banyak nih. Ya, itu kayaknya pertanyaan belum terjawab sih memang tadi ya. Tapi udah aku bilang kemauan ya. Punya tujuan yang sama. Menurut aku punya visi dan misi yang sama, punya tujuan yang sama. Karena jika nanti di perjalanan ada perbedaan ini itu, bisa dikembalikan kepada objektifnya, bisa dikembalikan kepada visi misinya, sehingga apapun keputusannya masih berpegang pada objektif dan visi misi. Itu salah satunya sih menurut aku yang juga penting untuk dipahami, terutama band ya, karena kepalanya banyak dan egonya lumayan gitu. Mungkin kalau yang sekarang ini aku pahami dan aku sadari juga adalah nggak apa-apa kali dalam satu band tuh, misalnya lo mau berekspresi entah apa gitu, yang lainnya kamu mau coba sesuatu yang baru di luar bandmu, I think it's okay juga untuk punya playground supaya nggak jenuh gitu, supaya juga berkembang secara pribadi wawasannya apanya gitu sih. Itu juga nggak apa-apa, apapun ya, nggak mesti musik, mungkin mau karya sastra atau apa, it's okay I think. Punya playground itu enak jadinya gitu. Itu juga. Mbak, Ya. masih punya idola dong? Ya nggak ya sekarang? Ada sih kayaknya ya. Ada idola apa nih? Idola dalam musik lah, mungkin juga atau sampai ke siapa? Oh, oke. Jadi pertanyaannya itu, idolaku siapa? Ya. Oke. Superman. Dulu tuh waktu aku waktu kita SMA, biar nggak sendirian. Uts. Alanis Morissette manggung di Indonesia. Aku kebetulan bisa nonton. Dia itu masih jadi satu sosok buatku yang membuatku bercita-cita ingin jadi vokalis band. Padahal dia solois ya. Tapi ketika dia manggung itu membuatku pernah menulis cita-cita di buku zaman dulu kan, buku kata-kata mutiara sama temen tuh, biodata diri. Aku nulis cita-cita jadi vokalis band. Itu habis nonton konsernya Alanis Morissette. Jadi Alanis Morissette itu salah satu idolaku. Terus kalau sekarang yang ngefans banget Selena Gomez ya. Loh, kok Selena Gomez? Aku Selenator lo nggak ya? Iya, Alanis Morissette sih yang sangat
ini banget. Gwen Stefani-nya no doubt juga. Aku nonton konsernya sih itu tuh Alanis Morissette. Severis aku nonton juga, iya benar Severis. Ada band rock Amerika namanya 311. Nah 311 ini juga jadi mereka salah satu band idolaku, dan mereka juga bagaimana mereka memaintain fansnya adalah yang menjadi acuan Soulja. Bagaimana kami memaintain fans juga gitu. Si siapa 311. Bandnya kalau dibilang band gede banget. Bahkan kayaknya di Amerika sendiri mereka masih dihitung indie gitu. Di Amerika Serikat ya. Tapi ya stabil sih. Lumayan stabil. Pada suatu waktu kayaknya vokalisnya pernah punya pulau. Nah, lumayan stabil ya berarti ya. Untuk ukuran band indie stabil dia. Gitu sih. Fanbase-nya bagus. Mereka mengolahnya ya. Mengolahnya bagus. Manage-nya bagus. Sampai sekarang mereka masih bikin, mereka tuh punya acara tahunan namanya 311 Day. Itu jadi ntar ada yang pesiar lah ke pulau apa, ke Karibia, atau manggung di mana. 311 Day itu setiap ada 311 Day, ya fansnya datang. Tidak hanya dari Amerika Serikat aja lagi, dari yang mana-mana gitu datang gitu, dari belahan dunia lain ya. Tuh aneh juga sih, tapi ya segitu kayak apa, grassroots fansnya kuat, gitu, fanbase-nya kuat. Fanbase-nya Soulja apa namanya? Kami nyebutnya Berada Soulja. Berada Soulja, ya. Itu. Dan mereka juga lumayan seru-seru, bukan lumayan seru-seru. Tiap-tiap provinsi ada lah ya, beda-beda. Ada satu dua, enggak di tiap provinsi juga sih. Tapi adalah 1-2. Kocak, lucu. Terus ada fans dia nggak setiap konser ikut aja di sana mana ada dia. Ada juga. Tapi biasanya itu akan menghilang seiring waktu, seiring dia tumbuh dewasa ya. Karena terus kan hidupnya juga berbeda dong gitu. Maksudnya dia bertumbuh juga kan, mungkin pada satu titik dia menikah ya udah pasti nggak mungkin tiap ada Soulja konser dia datang tuh. Dia punya anak nggak mungkin gitu. Pak, nyanyi Apa? Boleh? Nyanyi apa nih? Mati aja. Oke, gas. Kita sikat sekarang? Alright. Ku ingin kau mati lagu gimana ya? Tereret tetet. Oke. Oh ya. Baby, we're good friends for so long. Kau bilang sayang entah benar atau bohong. Bilang rindu and all of your feelings. Do you really, really mean all of those things? Saat ku akan berikan cintaku. You are changing, who the hell are you? Apa maksudmu hancurkan harapanku? Are you happy breaking my heart in two? Demi dirinya kau biarkan ku menangis. Demi dirinya kau biarkan ku menanti. Dan kau takkan bisa lari, karena ku ingin kau mati. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku takkan menunggu, tak lagi harapkanmu. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku takkan menunggu, tak lagi harapkanmu. Arigatou gozaimasu. Iya, jadi aku begini nih, agak kurang enak ya kalau begitu aja ya. Iya, kurang hip gitu. Iya benar-benar. Mbak, satu lagi dong. Apa nih? Ini, karena ini adalah waktu yang tepat untuk bilang I love you. Tarak duduk, tarak duduk, tarak duduk, pesan-pesan terkirim, ku berharap kau tahu. Aku selalu merindu
suatu saat kita tak bertemu. Sinyal-sinyal cintaku mengarah kepadamu. Harusnya kau tahu ku mau kau isi hatiku. Sempat ku berpikir sendiri ini tiada akhir, namun senyum manismu bukanlah angin lalu. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Aslinya nih langsung goyang loh. Akunya aja nggak tahan sebenarnya, dari gini-gini aja sendiri. Aduh, ya. Makasih sudah Aku juga terima kasih banget Bang Zaki. bisa, dan makasih nih. Makasih. Iya, aku juga terima kasih banyak Bang Zaki udah mau undang aku, ngajak aku ngobrol-ngobrol, sebuah pengalaman yang menyenangkan dan senang berkenalan dengan Bang Zaki. Sukses terus, sehat terus ya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Mbak Dana Soljas, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita, dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. Bye-bye. Makasih Mbak Dana. Sehat dan Sama-sama. sukses selalu. Makasih ya Bang Zaki ya. Terima kasih.